Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di jam doa pada hari Sabtu pagi, di mana kita akan merenungkan juga sebagian dari firman Tuhan untuk mendasari doa-doa yang kita akan panjatkan pada jam doa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan selamat tahun baru 2026. Kiranya berkat juga sukacita dari Tuhan selalu menyertai kita semua, semakin berhikmat dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai renungan, saya akan membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang telah mengkaruniakan kepada kami semua keselamatan, juga damai sejahtera dan sukacita. Terlebih lagi di tahun yang baru ini Tuhan, Kau tambahkan hikmat kepada kami agar kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan menjadi penurut firman-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Ya, tema Gereja Baptis Indonesia Depok untuk bulan Januari tahun 2026 adalah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika mempunyai tujuan khusus yang dia tuliskan untuk memberikan dorongan dan keteguhan iman. Mengapa Rasul Paulus menulis surat ini? Dia ingin supaya mereka, yaitu jemaat di Tesalonika, itu bertumbuh secara rohani, dan dia memberikan dorongan, memberikan nasihat, bahkan mengajaknya berjaga-jaga, yaitu supaya mereka itu terus-menerus dalam keadaan siaga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi judul perikop 1 Tesalonika 5 itu memang benar, kata-kata berjaga-jaga. Ini adalah merupakan nasihat penutup dari Rasul Paulus agar jemaat Tesalonika itu menjalani hidup yang penuh rasa syukur, tidak hanya di saat yang baik, di saat yang semua keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, tapi juga kita mengucap syukur juga di saat-saat yang sedih, di saat-saat yang susah, di saat-saat yang seharusnya kita mengeluh, tetapi Rasul Paulus menguatkan jemaat Tesalonika, demikian juga menguatkan kita semua yang membaca firman Tuhan untuk menjalani kehidupan itu dengan rasa syukur di setiap saat. Jadi renungan firman Tuhan pagi ini akan berbentuk seperti kayak tanya jawab. Kalau di siaran televisi kadang suka disebutkan sebagai Q&A, yaitu question and answer. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi pertanyaan yang pertama saya sampaikan agar kita juga boleh menjawab ataupun merenungkannya. Sebetulnya apa artinya bersyukur? Kadang kita bilang bersyukur, aku bersyukur, tapi kurang jelas ataupun kurang mengarah seperti apa sih sebetulnya bersyukur. Jadi bersyukur itu artinya mengakui dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas kasih-Nya, atas keselamatan yang diberikan kepada kita, bahkan pemeliharaan Tuhan yang kita sudah alami ya setiap hari melalui kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau suka atau tidak suka, kita harus mengakui secara jujur bahwa yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita sehari-hari, di situ ada pemeliharaan Tuhan, dan sudah selayaknya kita semuanya memberikan ucapan terima kasih
ucapan syukur kepada Tuhan yang demikian baik kepada kita. Kemudian syukur atau rasa syukur atau bersyukur adalah sebuah respon terhadap semua kebaikan Tuhan di setiap musim kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya akan sampaikan yaitu mengapa terkadang kita sulit untuk bersyukur? Kita mengalami kesulitan bersyukur dalam kondisi seperti misalnya kekurangan, kesedihan, kemudian penderitaan. Itu serasa kita inginnya hanya mengeluh, tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana saya harus berterima kasih kalau keadaannya kesusahan seperti ini? Misalnya ditinggalkan keluarga, misalnya ada konflik, misalnya ada kekurangan secara materi dan yang lain. Itu ternyata kita dalam kondisi sulit untuk mengucap syukur. Jadi sesungguhnya kondisi manusia itu cenderung bereaksi berdasarkan perasaan atau berdasarkan hasil dari yang terjadi, nggak cocok sama yang kita inginkan. Nah itu di situ kita susah untuk mengucap syukur. Jadi sulitnya bersyukur ya memang karena kecenderungan kita manusia yang bersyukurnya ketika senang saja, seperti itu. Jadi kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada contoh di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang sanggup bersyukur dalam setiap keadaan? Ternyata ada dan banyak sekali. Salah satu yang terpenting yang akan kita renungkan bersama yaitu cara bersyukur atau bagaimana mengucap syukur yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di sini ada beberapa peristiwa yang sesungguhnya kalau secara manusia tidak sanggup untuk mengucap syukur, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa Dia bisa mengatur pikirannya, bisa mengatur responnya kepada Bapa di surga, sehingga hanya Tuhan saja, Bapa saja yang dimuliakan. Pertama ketika ada pencobaan di padang gurun, itu di Lukas 4 ayat 1-13 itu Yesus tetap bertekun dalam pencobaan oleh iblis yang menawarkan kekuasaan, menawarkan kemuliaan, bahkan kekayaan dunia yang akan diberikan ketika Yesus mau menyembah iblis tadi. Mungkin kita semua ingat bahwa saat pencobaan di padang gurun itu Tuhan Yesus sedang mengalami masa yang sulit karena Dia dalam kondisi berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Jadi ada tertulis di situ ketika ditawarkan semua kuasa, kemuliaan dan kekayaan dari iblis, dia cuma mengembalikan jawabannya kepada firman yang sudah Bapa katakan kepada dia. Jadi dia bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi melalui jawaban itu sudah terjawab semua godaan dari iblis tadi dengan firman, dijawab dengan firman. Kemudian untuk selanjutnya ketika dia sudah selesai, sudah lulus dalam pencobaan di padang gurun tadi, ini adalah saat-saat dia dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani. Itu ada di Matius 24. Dia merasa sedih, ingin berdoa bersama murid-muridnya, ingin ditemani karena memang dia merasakan bahwa saatnya dia harus menjadi domba yang dikorbankan untuk keselamatan manusia, sudah hampir dekat. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus semuanya tidur. Jadi dia sendirian menghadap kepada Bapa di surga. Dia merasa sedih, bahkan dia bilang,
seperti mau mati rasanya. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ada tetes-tetes keringat yang mengalir dan berwarna seperti darah. Itu suatu kondisi di mana Tuhan Yesus berada dalam masa-masa yang sulit, dan dia cuma berserah, bukan menyerah ya, tetapi berserah, dan dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dia menyerahkan semua itu kepada Bapanya yang di surga. Dalam keadaan susah, dalam keadaan dia mungkin kelaparan, kehausan, dan ketakutan karena ditinggal murid-muridnya tertidur tadi, Tuhan Yesus tetap mengakui bahwa Bapanya yang di surga layak untuk dimuliakan. Jadi mungkin kita bisa mencontoh ini. Jadi ketika suatu hal yang tidak enak terjadi sama kita nggak boleh melawan, ataupun kita nggak boleh maksudnya nggak boleh menentang, nggak boleh berdalih seperti itu. Saya nggak mau dong Tuhan kayak gini, susah rasanya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah cawan ini boleh berlalu, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itulah contoh dari cara Tuhan Yesus berserah, cara Tuhan Yesus mengakui kekuatan dan kekuasaan Bapanya. Kemudian yang ketiga, setelah peristiwa di Taman Getsemani tadi, berlanjut lagi pada perjamuan malam yang terakhir. Itu di Matius 26. Malam itulah dia sebetulnya berkumpul dengan murid-muridnya dengan perasaan yang sedih ya, karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Malam itu adalah malam ketika dia dikhianati oleh salah satu muridnya yang mengikut dia selama 3 tahun setengah. Dia tahu bahwa salah satu dari muridnya itu akan berbuat jahat, akan menjual dia kepada penguasa saat itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan murid-muridnya, dia memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur. Sungguh sangat kontras dengan kejadian ataupun perasaan yang Yesus rasakan saat itu. Dia menyadari bahwa pengkhianatan muridnya yang bernama Yudas Iskariot itu akan membawanya kepada kematian. Jadi dari ketiga peristiwa yang dialami Tuhan Yesus itu, ketika di padang gurun, kemudian di Taman Getsemani, dan yang terakhir di perjamuan malam bersama murid-muridnya, itu tidak ada tanda-tanda kepanikan, mengeluh, ataupun kecemasan ataupun hal-hal negatif yang lain, tetapi dia tetap berfokus kepada apa yang dia harus lakukan. Jadi dia memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara dia mengakui kemuliaan Bapanya yang di surga, tetap menyerahkan diri atas rencananya. Nah, selain 3 contoh dari sikap Tuhan Yesus dalam bagaimana dia mengatur pikirannya untuk tetap memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga menghargai apa yang Tuhan rancangkan atas dia. Itu ada beberapa contoh di sini, yaitu tentang Raja Daud, kemudian tentang Ayub, dan juga tentang Paulus dan Silas. Raja Daud mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam Mazmur 30. Dia berkata kepada jiwanya agar menyanyi dan bermazmur, menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Saya teringat khotbah Bapak Pendeta Dwi minggu yang lalu. Dia menanyakan satu hal yang sungguh membuat saya terharu ataupun termotivasi.
Coba semuanya saudara-saudara buka di Alkitab saudara, kitab Mazmur. Mazmur 1 diawali dengan kata apa, kata Pendeta Dwi? Ternyata kita di situ mendapatkan kata-kata berbahagialah. Itu awal dari kitab Mazmur 1. Nah, sekarang dilihat Mazmur yang terakhir, Mazmur 150 kalau nggak salah. Ayat yang ke-6 itu diakhiri dengan kata apa? Haleluya. Terpujilah Tuhan. Jadi ini adalah cara Raja Daud untuk menyerahkan seluruh kehidupannya dan mengakui kekuatannya semuanya berasal dari Tuhan sendiri, dari Bapa sendiri. Jadi dia mengawali tulisan dari Mazmur tadi dengan kata berbahagialah dan mengakhirinya dengan kata haleluya. Itulah Raja Daud yang sepanjang hidupnya dia tidak pernah berpaling kepada Tuhan. Kemudian Ayub, kita semua mengenal. Dia bersyukur dalam penderitaan yang hebat sampai semua hartanya habis, anak-anaknya mati semua, dan dia dikasih hadiah sama Tuhan, yaitu seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, dari mulut bibirnya Ayub mengatakan, dari Ayub 1 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang layak dipuji. Dan di sini kita juga bisa menggarisbawahi bahwa dari imannya yang bertumbuh luar biasa tadi, keadaannya dipulihkan. Semua harta benda, semua anak-anaknya dipulihkan dan diberikan kepada Ayub sebagai pengganti yang sudah hilang, bahkan berlipat. Seperti itu. Kemudian Silas dan Paulus dan Silas itu menyanyikan puji-pujian di dalam penjara. Tentu nggak enak di dalam penjara, apalagi penjara di bawah tanah yang tidak mengenal, tidak bertemu dengan sinar matahari. Nah, itu keadaannya pasti tidak enak, dan kita semua mengetahui sebelum Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara itu mereka didera. Mereka didera itu dihukum secara fisik, dipukul. Dan kemudian dia dipenjara di bawah tanah dengan keadaan tangan dan kaki yang terpasung atau terbelenggu. Itu di Kisah Para Rasul. Tetapi ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika puji-pujian dinaikkan malam itu, ada sesuatu yang terjadi yang tidak masuk di dalam pikiran orang-orang yang ada di penjara, bahkan kepala penjara sekalipun. Ternyata belenggu dan pintu penjara terbuka. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya atas segala belenggu yang kadang membuat kita semua menjadi putus asa dan lupa untuk mengucap syukur. Jadi pagi hari ini kita semua boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tadi, Tuhan Yesus sendiri, kemudian juga ada Raja Daud, Ayub, dan juga Paulus serta Silas. Kita belajar mengucap syukur dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita orang percaya. Sungguh nyata bahwa ada hasil, kemudian ada pertumbuhan iman mereka. Jadi pagi hari ini baiklah kita mencontoh mereka semua yang sudah berhasil mempraktekkan pengucapan syukur dalam kehidupan mereka. Baiklah kita selalu mengucap syukur melalui berdoa, melalui puji-pujian, dan juga
semuanya itu dilakukan terus-menerus. Jadi ada satu catatan di sini bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu di ayat yang ayat ke-23 saya akan bacakan. Ini adalah salam yang terakhir dari Rasul Paulus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semua, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tujuannya mengapa kita bersyukur, bertahan untuk terus memuji Tuhan, yaitu kondisi kita akan tidak bercacat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat mengucap syukur, selamat berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.